Hai semuanya, welcome back with me Rima Rahayu Putri. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelum lanjut ke videonya, saya pribadi ingin mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa kapal selam KRI Nanggala 402 yang dimana 53 putra terbaik bangsa telah gugur dan dinyatakan on eternal patrol. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini ada cerita nih tentang film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan sebuah tragedi memilukan tentang tenggelamnya kapal selam maritim Rusia. Film ini berjudul Kursk yang dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Thomas Vinterberg. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Yuk mantapkan posisi, sediakan cemilan dan lupakan mantan. Langsung aja ke videonya, enjoy! Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak laki-laki yang bernama Misha Everin sedang diajarkan bertahan napas di dalam air oleh ayahnya yang bernama Mikhail Everin yang merupakan letnan angkatan laut armada utara Rusia. Sang ibu bernama Tanya Everin yang sedang mengandung anak kedua. Keesokan harinya, Mikhail sedang mengumpulkan dana nih untuk membelikan kebutuhan pernikahan yang diminta oleh calon istri sahabat mereka yang bernama Pavel. Jadi Pavel ini kekurangan dana, tapi karena mereka ini solid banget, akhirnya mereka berpatungan untuk membeli apa kebutuhannya. Tapi sayang ketika mereka tiba di koperasi, uang mereka ini sangat kurang. Dan karena mereka belum gajian, akhirnya Mikhail pun menjual jam tangan pelaut yang ia miliki, sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hari pernikahan Pavel pun telah tiba. Di sini terlihat semua orang sangat bahagia atas pernikahan tersebut. Di sini mereka pun akhirnya menyanyikan lagu Mars Ikatan Pelaut. Sailor's band, here's my heart and here's my hand. Keesokan harinya mereka ini harus menjalani misi latihan menggunakan kapal selam Kursk. Misi latihan kali ini yaitu meluncurkan torpedo dan uji tembakan rudal. Pavel bertugas sebagai pengontrol torpedo yang akan segera diluncurkan. Sementara Mikhail bertugas sebagai kepala mesin. Setelah prosedur pengecekan selesai, akhirnya mereka pun pergi berangkat dari dermaga menuju titik di mana misi akan dijalankan. Terlihat nih anak-anak melambaikan tangannya, tapi tidak dengan Misha yang hanya menatap tajam. Ya, mungkin dia sedih aja gitu ya teman-teman ngelihat kapal mulai tenggelam. Dan dalam latihan kali ini, Laksamana Grudzinski lah sebagai pemimpinnya. Sementara di tempat lain ada Komandan Russell yang berasal dari Angkatan Laut Inggris. Ia memantau latihan Angkatan Laut Rusia yang juga melibatkan 57 kapal permukaan. Komandan Russell ini mengenal baik Laksamana Grudzinski, namun karena perang dingin antar negara mereka yang membuat mereka ini menjadi jarang untuk berkomunikasi. Sementara di dalam kapal selam terlihat para personil disibukkan dengan aktivitasnya untuk mengontrol dan lain-lain. Sementara di ruangan torpedo ada Pavel nih yang mulai panik karena suhu torpedo terus meningkat dan berharap itu segera disingkirkan. Pada saat briefing, Pavel memberitahukan bahwa suhu inti torpedo terus meningkat yang dikhawatirkan akan terjadi kebocoran. Di sini Mikhail dan Pavel hanya bisa saling bertatapan. Setelah selesai briefing, para personel kembali ke tempat dan kerjaannya masing-masing. Begitupun dengan Pavel. Tapi di sini Pavel kembali dikhawatirkan karena suhu terus meningkat. Ia pun menghubungi kapten untuk izin meluncurkan torpedo. Namun sayang karena menurut kapten masih di bawah ambang batas interupsi, maka peluncuran dilaksanakan sesuai prosedur. Tapi tiba-tiba torpedo pun meledak yang membuat kapal jatuh tersungkur ke bawah dasar laut. Di sini Mikhail yang merupakan kepala mesin memerintahkan anak buahnya untuk menutup semua pintu, termasuk pintu kedap air dan tutup bidikan. Ia pun langsung mencoba menghubungi personil di ruang torpedo dari ruang 7, tapi sayang seluruh personil di ruang tersebut sudah tidak ada. Di sini Mikhail dan yang lainnya melihat ada kobaran api di titik ruang torpedo dan suhu pun terus meningkat dan tiba-tiba terjadi kembali ledakan yang lebih dahsyat yang membuat kapal bocor dan air masuk dengan cepat. Di sini Mikhail pun memberi instruksi agar personil yang masih selamat untuk naik ke ruang 7 yang berada di paling atas. Sesampainya di sana, mereka pun akhirnya membagi tugas dan bekerja sama satu sama lain.
Dan mereka pun mengikuti prosedur untuk mengetukkan besi kapal sebanyak 4 kali setiap sejam sekali untuk minta diselamatkan. Sementara Komandan Russell yang dari tadi memantau sangat kaget melihat kapal selam Kursk telah karam karena terjadi 2 kali ledakan dahsyat. Ia pun meminta personilnya untuk menghubungi Laksamana Grudzinski, tapi sayang tidak ada jawaban. Oh, tentu saja Laksamana Grudzinski telah mengetahui hal tersebut. Ia pun memerintahkan personilnya untuk mengirimkan drone ke bawah laut untuk melihat keadaan sekitar. Sementara di dalam kapal, mereka masih tetap bekerja sama untuk mencegah air tidak masuk. Di sini Mikhail pun memberikan perintah untuk menyiapkan generator oksigen yang tentunya akan diaktifkan ketika mereka sampai di titik sangat membutuhkan sesuai prosedur. Tapi ada satu personil yang bernama Leo yang merasa ketakutan dan gemeteran yang membuat dia tidak fokus dan berkonsentrasi. Di sini Mikhail pun memberikan semangat dan mengingatkan bahwa mereka telah latihan dan ia harus yakin bahwa mereka akan selamat. Sementara berita ini telah menyebar nih kepada keluarga para personil. Di sini Tanya yang mengetahuinya pun langsung OTW ke tempat kantor pusat untuk menanyakan bagaimana kondisi dan kabar terbaru. Tapi sayang kantor pusat tidak memberikan apa-apa karena itu merupakan rahasia yang tidak mungkin diumbar-umbar. Akhirnya para keluarga kapal selam Kursk ini pada berdoa, berkumpul dan saling menguatkan satu sama lainnya. Kita kembali ke para personil kapal selam yang terlihat sudah mulai kehabisan oksigen. Tapi sayang, cartridge untuk menyalakan generator oksigen tidak ada di situ. Melainkan ada di ruang bawah yang tentunya sudah dipenuhi dengan air. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menunggu bantuan datang menyelamatkan mereka. Singkat cerita, drone pun telah tiba di kapal karam Kursk yang ada di dasar laut. Di sini Laksamana dan personil lainnya menunggu waktu nih untuk mendengarkan dentuman yang dipukul oleh siapa saja korban yang selamat di dalam kapal tersebut. Tapi sayang, mereka tidak mendengarnya karena si Mikhail ini lupa untuk mendentumkan besi tersebut karena ia tidak mempunyai jam. Kalian pasti tahu kan bahwa si Mikhail ini udah menjual jam tangannya untuk membantu biaya pernikahan sahabatnya. Tapi untung banget nih guys, sebelum drone pergi, Mikhail ini sempat memukulkan dentuman ke kapal besi. Sehingga Laksamana dan personil lainnya mengetahui bahwa ada korban yang selamat. Tanya pun mendapatkan informasi tentang hal tersebut dari seseorang. Ia pun langsung berlari keluar rumahnya dan memberitahukan keluarga personil lainnya bahwa ada korban yang selamat dari kejadian kapal Kursk tersebut. Sementara Komandan Russell yang mengikuti perkembangan tentang kapal Kursk tersebut meminta personilnya untuk menyiapkan alat canggih yang mereka miliki yang barangkali akan dibutuhkan oleh Rusia. Sementara salah satu kapten angkatan laut Rusia tidak ingin memberikan informasi apapun kepada keluarga korban kapal Kursk. Di sini keluarga korban yang menunggu informasi tentunya pada protes dong karena ya mereka kan kesini pengen cari informasi. Melihat kondisi yang sudah mulai tidak kondusif, kapten pun langsung pergi dari ruangan tersebut. Sementara Mikhail dan kawan-kawan ini sudah mulai kritis oksigen nih teman-teman. Akhirnya Mikhail pun memutuskan untuk mengambil cartridge ke ruangan bawah ditemani oleh temannya yang bernama Sasha. Dan singkat cerita Mikhail pun dapat menemukan cartridge tersebut dan mulai kembali ke atas sana. Tapi di perjalanan pulang Sasha ini lemas teman-teman. Dan akhirnya Mikhail pun tidak meninggalkannya begitu saja. Ia pun ditarik Mikhail dan dibawanya kembali ke ruang 9. Dan akhirnya mereka pun sampai dan selamat di ruangan 9. So sweet banget sih guys, beneran kayak kerja sama mereka tuh bener-bener ada deh, pokoknya ini bagus banget buat dicontoh. Akhirnya mereka pun mengaktifkan generator oksigen darurat dan mereka pun terlihat sangat senang dan lega. Sementara kapal penyelamat Rusia pun segera OTW nih ke tempat di mana para korban akan diselamatkan. Sedangkan di kapal selam, di sini ada Mikhail nih yang memberitahu Leo untuk berhati-hati ketika memasang generator oksigen. Karena generator oksigen ini tidak boleh terkena air sedikit pun. Ketika ia terkena air, maka akan terjadi ledakan hebat dan mengakibatkan mereka tidak mempunyai simpanan oksigen kembali. Sementara kapal penyelamat pun telah tiba di bagian atas ruang 9 kapal selam Kursk. Di sini terlihat para personil dan yang lain ini merasa senang karena mereka akhirnya bisa diselamatkan. Tapi sayang beribu sayang nih guys. Kapal tersebut benar-benar udah kayak tidak layak pakai ya teman-teman. Karena ia sudah berkarat dan baterainya tuh sudah kayak lemah gitu. Jadi gak mampu untuk mengangkat tutup tersebut. Tim penyelamat pun memutuskan untuk kembali dulu ke daratan. Dan ini membuat si para korban yang ada di dalam kapal Kursk ini merasa kesal dan kecewa.
Dan sedihnya lagi, Angkatan Laut Rusia ini cuma mempunyai satu kapal penyelamat. Dan itu pun bener-bener kayak udah gak layak gitu ya teman-teman. Baterainya aja gak punya cadangan. Terus mereka pun harus mencas selama 12 jam untuk kembali ke dasar laut. Sementara di kapal selam Kursk ada Oleg nih yang sedang berusaha menghibur teman-temannya. Ia mengeluarkan lelucon-lelucon yang membuat teman-temannya ini dapat tertawa kembali dan menghilangkan kepanikannya dengan sesaat. Kapal penyelamat pun kembali turun ke dasar laut. Tapi lagi-lagi tidak bisa dan tidak mampu membuka tutup dari kapal selam Kursk yang akhirnya membuat mereka kembali lagi ke dasar. Mengetahui hal tersebut, Laksamana Grushinsky pun menghubungi Komandan Russell dari Inggris. Yang kita ketahui, Komandan Russell ini sudah menyiapkan alat-alat canggih yang nantinya akan diperlukan oleh Rusia jika Rusia meminta bantuan mereka. Komandan Russell pun menyatakan bahwa Inggris dan Norwegia siap membantu Rusia, tinggal menunggu pemerintah Rusia menyetujuinya. Tapi sayang beribu-ribu sayang guys, Komando Armada Utara yaitu Laksamana Petrenko dan pemerintah tidak menyetujui hal tersebut karena mereka menjaga harga diri negara mereka yaitu Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Laksamana Petrenko pada saat jumpa pers. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah Rusia telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kapal selam Kursk. Tapi karena kapal tersebut karam di kedalaman 500 meter, maka kapal tersebut sangat sulit untuk dievakuasi. Oh tentu saja, para keluarga mengetahui bahwa Laut Barents itu tidak sedalam itu. Hal tersebut membuat situasi ini menjadi tidak kondusif. Karena Laksamana Petrenko telah membohongi keluarga korban kapal selam Kursk. Mendengar hal tersebut, Laksamana Grushinsky pun tidak mau tinggal diam. Ia langsung aja tuh nelepon Komandan Russell. Ia meminta Komandan Russell untuk bersiap-siap datang ke Rusia untuk membantu penyelamatan para korban selamat di kapal selam Kursk. Di sini Komandan Russell pun telah tiba dengan alat-alat canggih yang mereka miliki. Di sini Komandan Russell pun langsung mengadakan pertemuan dengan Laksamana Petrenko. Komandan Russell pun di sini meminta agar tawaran mereka itu diterima karena mengingat waktu itu terus berjalan dan mereka harus segera mungkin menyelamatkan korban yang selamat di kapal karam tersebut. Tapi lagi-lagi tawaran tersebut ditolak. Kapal selam penyelamat Rusia pun kembali ke dasar laut dan lagi guys. Kapal tersebut gak mampu guys. Kapal tersebut memang udah harus pensiun. Akhirnya mereka pun kembali lagi nih ke atas laut dan ya udah gagal lagi gitu. Mengetahui hal tersebut, akhirnya pemerintah Rusia pun setuju untuk meminta bantuan Inggris dan Norwegia. Sedangkan korban selamat di dalam kapal selam Kursk ini mencoba untuk memberikan energi pada tubuhnya dengan memakan makanan darurat yang ada di dalam kapal tersebut. Hal tersebut menghidupkan suasana ceria mereka dan mereka pun tertawa bersama. Tapi tiba-tiba nih ya guys, tahu kan kalian si Leo? Iya, si Leo yang panikan itu. Dia ini dengan cerobohnya menyentuhkan generator oksigen ke dalam air dan tiba-tiba generator oksigen meledak. Dan kalian tahu, itu tandanya mereka sudah tidak mempunyai cadangan oksigen. Akhirnya di sini Mikhail pun mengucapkan terima kasih karena mereka telah mau bekerja sama. Ia pun mengucapkan perpisahan kepada mereka dan akhirnya mereka pun menyanyikan lagu Mars Ikatan Laut untuk terakhir kalinya. Sementara di tempat lain, peralatan canggih Inggris dan para penyelam terbaik Norwegia telah dikerahkan untuk menyelamatkan para korban. Tapi sayang beribu sayang, mereka telah tidak ada karena kehabisan oksigen. Di sini terlihat Komandan Russell dan Laksamana Grushinsky yang sedari dulu ingin menyelamati para korban merasa sedih atas berita tersebut. Singkat cerita, telah tibalah di acara penghormatan untuk 118 personil yang telah gugur dalam kecelakaan kapal selam Kursk. Di sini Tanya membacakan surat yang sempat ditulis oleh Mikhail sebelum ia tiada. Surat tersebut berisi bahwa mereka yang ada di laut telah berubah selamanya. Laut telah menghubungkan mereka sehingga para pelaut saling menyelamatkan. Ia juga menulis surat untuk Tanya yang berisi bahwa tidak ada yang hidup selamanya. Tapi aku ingin lebih. Aku ingin memberimu lebih banyak anak. Cintai putra kita, Misa dan si kecil. Demi kebaikan kita berdua ya.
Beritahu mereka berulang-ulang bahwa aku mencintai mereka seperti aku mencintaimu. Carilah penggantiku, tapi jangan pernah lupakan aku, meski aku hanya sesaat untukmu. Tapi kaulah selamanya untukku. Di sini Misa menatap Shinny Laksamana Petrenko. Ia juga tidak ingin berjabatan tangan dengannya. Dan pada di akhir cerita, pada saat Misa ingin pulang dengan ibunya, tiba-tiba datanglah personil penjaga koperasi yang memberikan jam tangan milik ayahnya, yaitu Mikhail yang waktu itu pernah dijual kepadanya. Di sini cerita pun selesai. Oke, dalam film ini jadi banyak sekali nih pelajaran. Salah satunya gimana kita menumbuhkan rasa solidaritas kita kepada teman kita. Kita juga harus bisa untuk bekerja sama tim, karena dengan bekerja sama tim akan mendapatkan hasil yang terbaik. Walaupun takdir, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Pesan yang bisa aku sampaikan dalam film ini, jangan menunda-nunda bila ada kesempatan. Apalagi kesempatan itu merupakan kesempatan terbaik yang nantinya akan menghasilkan yang terbaik pula. Oke, jadi segitu aja video aku kali ini. Buat kalian yang suka jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini ya. Buat kalian yang pengen request, kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, aku Rima pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.